cetrek cetrek, cetrek cetrek. Hari ini kita mau bermain lagi bersama Bu Guru ya. Bermain hari ini kita mau tentang air. Siapa ya yang pernah melihat air? Siapa? Coba yang kalau air itu kan banyak sekali ya manfaatnya. Coba anak-anak sebutkan apa ya manfaat air? Buat apa saja ya? Minum, Iya. berenang. Selain buat manusia, bisa buat apa lagi? Ada buat manfaatnya buat Tumbuhan, juga buat hewan. Iya. Coba sebutkan kalau manfaatnya buat tumbuhan. Coba, bisa buat apa? Ya air itu Buat apa? buat tumbuhan. Buat disiram Kalau untuk tumbuh besar. besar. Untuk tumbuh Subur. bunganya ya caranya sama kita Disiram. Coba anak-anak, kalau yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita pakai air bersih atau air kotor? Air bersih. Air bersih. Kalau air kotor bagaimana ya bisa kita pakai? Tidak ya? Tidak, karena banyak kuman. Kalau air kotor itu namanya air bersihnya sudah tercemar atau sudah terkena polusi. Ya, airnya sudah terkena polusi menjadi kotor. Nih, Bu Silvi contohkan. Air yang ini kan air bersih. Kalau sudah terkena polusi atau tercemar menjadi apa nih contoh? Kira apa ya? Ini contoh kalau ada kita atau orang-orang yang membuang sampah sembarangan nih. Buang sampah di sungai. Buang sampahnya di mana saja, tidak di tempatnya nih contohnya. Nah, habis itu terkena kotoran lagi, tercemar lagi nih. Wah, Airnya berubah. airnya jadi apa nih? Nah, airnya jadi apa ya? Jadi kotor atau iya ya. Nah, coba kira-kira kalau anak-anak mau pakai air yang bersih atau yang sudah terkena polusi yang kotor? Nah, berarti anak-anak harus menjaga airnya agar tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini air di bumi yang tadinya bersih yang bisa kita manfaatkan. Coba kalau sumber air dari mana saja airnya? Ada air dari gunung. Ada air dari mana lagi ya? Nah, di sini. Ini di sungai. Nah, di sini sumber daya air. Sumber daya air itu semua bentuk air yang ada di bumi. Ada yang dari laut, dari sungai, dari gunung mata air. Permisi sayang. Nah, nih ada sungai, danau, katanya air laut. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, coba air dari air apa nih? Dari air kerak atau air pompa nih. Dari tanah kan muncul nih air. Kalau musim kemarau yang sangat panjang sekali kan kita tidak ada air nih. Ya, tidak bisa mandi. Bisa minum tidak kita? Tidak bisa. Aduh, Bu Anis, pepohonannya layu kering karena tidak tersiram air ya, karena kehausan pohonnya. Nah, cara kita menjaga sumber daya alam air itu bagaimana caranya nih? Ada menggunakan air dengan bijak. Caranya seperti apa? Misal kalau kita memakai air kerannya dimatikan kalau tidak dipakai. Boleh tidak airnya dibuang-buang? Tidak boleh nih. Ada daur ulang air, di sini ada makanan dan tanaman. Jadi kita harus menjaga. Nih, ini contoh kalau airnya sudah terkena polusi atau tercemar, banyak sampah di sini. Itu perbuatan siapa ya yang buang sampah sembarangan? Nah, orang yang sembarangan membuang sampah akan mengakibatkan airnya menjadi kotor. Dan kalau lama-kelamaan bisa menjadi beracun airnya ya, karena terlalu banyak sampah. Nih, di sini kita lihat, wow, airnya sudah tercemar, sudah beracun. Bisa tidak kita menggunakan air yang sudah tercemar dan beracun? Tidak. Kita hanya
bisa menggunakan air yang bersih ya. Nah, coba nih salah satunya yang menyebabkan air menjadi kotor dan tercemar itu nih di sini ada pabrik-pabrik besar yang membuang limbah pabriknya sembarangan. Jadi airnya ke kita menjadi kotor dan tercemar. Nih di sini ada yang buang sampah sembarangan, menjadi airnya banyak sampah. Ada juga minyak-minyak kotor dari limbah-limbah pabrik yang tadi ya, yang mencemari air menjadi tidak bersih lagi ya. Sayang alam kita menjadi rusak ya. Jadi anak-anak harus menjaga alam ini supaya tidak rusak dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang-buang air ya. Contoh di sini juga ada nih. Nah, cara yang tadi kita melindungi bumi, sayang kita bumi atau alam semesta kita sayang karena itu adalah ciptaan Allah dan sangat banyak manfaatnya buat kita semua. Jadi harus kita jaga ya. Coba nih, di sini ada banyak sampah yang tadi yang anak-anak lihat kalau orang ya membuang sampah sembarangan membuat air dan lingkungan menjadi tercemar ya. Kalau kan tadinya kalau sampahnya tidak dibuang sembarangan, lingkungannya bersih, tidak mencemari air ya. Coba nih di sini ada. Nah, coba ini kondisi laut kita yang sudah tercemar. Banyak polusi sampah-sampah nih yang membuat airnya tercemar. Sampahnya di mana? Nah, jadi airnya menjadi kotor. Coba anak-anak gini, lihat ini air apa? Bersih. Ini air kotor. Coba siapa mau mencoba air kotor dicium? Tadi karena banyak sampah nih. Tahu nggak? Bau daun-daun busuk. Di sini ada daun-daun busuk. Julpan sini Julpan. Sampah ya, karena di dalamnya banyak sampah dan tanah kotor. Kita mau coba cium. Kalau Shakila mau mandi pakai air ini, karena airnya kotor. Hari ini kita mau memecahkan suatu misteri. Misterinya yaitu misteri air kotor. Nah, nanti anak-anak akan berkelompok nih membuat alat penyaring air kotor sederhana. Anak-anak. Nah, kan ini air apa tadi? Air bersih. Yang ini air panas. Nah, sebelum kita ke eksperimen menyaring air kotor, kita buat terlebih dahulu air kotornya. Siapa yang mau ikutan membuat air kotor? Kakak mau ikutan? Iya, kita buat air kotor terlebih dahulu. Nah, coba anak-anak lihat, kalau tadi airnya bagaimana tadi? Bersih, bening, sekarang sudah tercemar, sudah kotor. Kenapa tadi kotor ya? Ini seperti air bersih di alam yang masyarakatnya membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik sembarangan, membuang limbah minyak sembarangan. Akhirnya airnya menjadi kotor dan tercemar. Mau memakai air seperti ini? Tidak ya. Jadi anak-anak sebagai anak kecil juga bisa menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengingatkan mama papahnya supaya tidak membuang sampah sama membuang air kotor sembarangan ya. Sekarang kita mau eksperimen menyaring air kotor dengan alat sederhana. Ini apa namanya? Botol bekas. Ada air.
Pikir. Contohnya kita susun terlebih dahulu seperti ini. Lapisan pertama menggunakan apa tadi? Kain. Lapisan kedua memakai kapas nih. Dua lapis nih. Disusun, jangan asal menyimpan kapasnya, tapi disusun supaya dapat menyaring airnya ya. Nah, tadi kalau sudah kapas apa? Nah, pasirnya harus pasir yang bersih kan, menyaring air supaya bersih. Selanjutnya yang lapisan terakhir, Pak, satu kerikil. Coba anak-anak perhatikan, ini alat penyaring sederhananya sudah selesai Bu Silvi buat. Kira-kira apa yang terjadi dengan air kotor tadi? Kita lihat di alat ini. Nih, nanti anak-anak akan mencoba menuangkan. Coba lihat apa yang terjadi. Coba lihat airnya. Apa yang terjadi? Alat saringannya berfungsi tidak? Berfungsi untuk kotoran limbah-limbah yang besar. Kalau kotorannya dalam bentuk minyak atau cair, kotorannya cair, tersaring tidak? Tidak tersaring untuk alat sederhana seperti ini. Tapi kotoran-kotoran yang besar seperti sampah plastik, sampah daun sudah tersaring. Ya, anak-anak mau mencoba? Oke. Masukin batunya, ayo. Nah, coba Julpan masukin air yang sudah tercemar, sudah kotor. Kita lihat air yang di bawahnya. Ini bersih punya saya. Coba perhatikan airnya yang banyak sampah tadi yang warna hitam kotor sudah tersaring. Sudah. Airnya menjadi jernih lagi dan sampahnya tersaring. Setelah anak-anak tadi membuat alat penyaring sederhana, coba perhatikan airnya. Coba sini lihat. Pertamanya seperti ini banyak sampah. Setelah disaring jadi bagaimana? Jadi lebih Kotorannya tersaring tidak? Tersaring tuh, terlihat ya. Ada di bagian atas, ada sampahnya, ada bekas-kertas, bekas makanan sama daun kering juga. Tersaring tidak? Tersaring. Nih, punya yang ini punya Bilal sudah tersaring Bilal? Sampahnya tersaring. Eksperimen kita berhasil.